Hari Bu. Sehat hari ini? Sehat Bu. Syukurlah. Ayo, ketua kelasnya. Siap? Gini. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini adalah sebenarnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan duduk. Ibu mau absen ya. Hadir semua ke hari ini? Dilima tangannya sakit Bu. Di rumah sakit? Masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Masih Bu. Mengenai apa itu? Pencernaan. Jadi masih ingat dengan moto mengenai makan yang kita bahas minggu lalu? Masih Bu. Apa itu? Sama-sama mengucapkan. Hari ini ada 3 tujuan yang ingin kita capai bersama-sama. Yang pertama adalah Ibu harapkan dengan kegiatan diskusi yang akan kalian kerjakan nanti di LKPD dan penelusuran informasi, Ibu sudah kasih bahan ajar. Nanti akan Ibu tampilkan video pembelajaran. Kalian diharapkan mampu menguraikan perbedaan antara pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Kemudian, oke, kita mulai materi kita. Coba perhatikan gambar yang di depan. Menurut kalian gambar apa itu, Nak? Sakit perut. Dari mana kalian tahu sakit perut? Gambar apa itu rupanya? Usus. Yang mana yang usus? Yang mana? Yang seperti cacing itu? Iya, Ibu. Berarti dalam bayangan kalian kalau seperti cacing ini usus itu ya. Ada gambar yang berikutnya. Tahu nggak itu gambar apa? Iya. Hah? Aku sakit. Sakit-sakit. Gambar sinibel itu? Aku sakit ya Bu. Hah? Dari mana kau tahu sakit dia Ribel? Beberapa penyakit. Hah? Beberapa penyakit. Apa yang kalian tengok? Apa di situ penyakit rupanya? Alergi. Terima kasih, berarti sudah kalian baca bahan ajaran yang Ibu bagikan sehingga kalian tahu kalau diare, sembelit itu merupakan penyakit. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD ya. Bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok ada 5 siswa. Ayo, silakan. Sebelum kalian memulai mengerjakannya, mari perhatikan video yang akan Ibu tampilkan ini. Ibu harapkan dari video ini kalian bisa mendapatkan informasi untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setahuku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Bedakan muntah. Penyakitnya terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas. Yang lebih ngeri, namanya radang usus buntu. Itu tadi sebagai informasi referensi mengerjakan LKPD. Silakan kalian berdiskusi dengan membaca bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Waktunya hanya 20 menit. Bisa kalian? Kami dulu. Tunggu dong. Sabar lah, semangat kali yang ini maju. Sabar dulu. Yang terbaik nanti presentasinya dapat hadiah dari Ibu. Kami juga. Iya, Ibu yang terbaik dapat hadiah dari Ibu. Ya, makanya berusaha semua aktif. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bisa dipahami? Oke.
Kita lanjut ya. Berarti untuk pencernaan makanan, mekanisme pencernaan makanan sudah selesai. Kita masuk ke perhatikan video pembelajaran yang kedua. Gejala dari penyakit seperti malaria, campak, anjingan, dan infeksi tapi adalah loh penyakit yang lebih ngeri, namanya radang usus buntu. Setahu aku, Oke, peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bo. bisa diatasi penyakit usus buntu ini Bisa. dengan cara Atasi. ya. Tadi dikatakan bahwa usus buntu itu walaupun dia ada tidak ada, kalau dioperasi berarti kan dibuang dia. Ada tidak ada di usus buntu ini tidak berpengaruh pada kita, iya kan? Nah, kenapa Bu? Kok bisa? Nanti ini akan kita bahas di kelas 12 yaitu evolusi. Ya, di mana umbai cacing itu sekarang yaitu tidak berfungsi. Tapi dari zaman nenek moyang kita dulu dia berfungsi. Ya, nanti akan kita bahas di kelas 12. Ada yang mau ditanyakan untuk usus buntu? Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham ini, udah makin tahu menjaga diri ya, supaya jangan merasakan itu ya. Nah, jadi ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan, ya. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum bumbunya sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bor. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihan. Oke. Udah ya? Udah, ayo silakan kelompok 1 maju ke depan. Ini apa ya? Sudah? Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Tolong untuk 3 kelompok yang duduk diperhatikan, disimak, ya. Oke, silakan. Pagi semuanya. Sini sebelumnya yang kami hormati guru-guru dan para teman-teman. Sebelum kami melaksanakan presentasi LKPD kami, ada banyak kami memperkenalkan diri sebab tak kenal maka tak sayang. Di sini saya memperkenalkan diri saya, nama saya Ridwan Sustinja sebagai moderator. Nama saya Amelia Sinda. Nama saya Halina Yosefa Samosir. Nama saya Alfawli Simono. Dan salah satu teman kami yang tidak dapat hadir pada hari ini, Delipa Panjangan. Nah, di sini teman kami yang akan membacakan hasil presentasi diskusi kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk yang pertama yaitu dari gambar di atas sebutkan dan jelaskan mekanisme pencernaan yang terjadi. Nama organ yaitu mulut. Mekanisme pencernaannya yaitu pencernaan secara mekanik. Kenapa disebut sebagai pencernaan secara mekanik? Karena dibantu oleh gigi dan lidah. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Itu terjadi pencernaan secara mekanik. Setelah makanan dikunyah di rongga mulut, makanan akan memasuki ke dalam saluran kerongkongan. Yang ketiga itu adalah lambung. Lambung pencernaan makanan
mekanisme pencernaannya secara mekanik karena dibantu oleh dinding lambung. Yang keempat, usus halus, yaitu pencernaan secara kimiawi, penyerapan sari-sari makanan ke dalam aliran darah. Yang kelima, usus besar, pencernaan secara kimiawi, makanya sudah dicerna oleh usus halus akan didorong ke bagian rektum. Yang keenam, yaitu rektum, pencernaan secara mekanik karena dibantu oleh air dan mineral. Iya kan? Apa peranan yang memecahkan itu? Enzim. Apel, nggak mungkin bola-bola itu bisa masuk ke lambungmu, ke kerongkonganmu, harus dipecah. Siapa yang memecah itu? Tidak. Jadi memang harus dua-duanya ada. Paham ya? Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Ada lagi yang bertanyakan? Kalau tidak ada, berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan lanjut. Lanjut. Kelompok 4. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sebagai moderator, nama saya Yusuf Paraduta Sinowi. Nama saya Mel Farmati Sulitoman. Nama saya Asrat Alisa. Nama saya Rizka Ginting. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Jadi kami akan menjelaskan tentang soal pertama. Dari gambar di atas sebutkan dan jelaskan mekanisme pencernaan yang terjadi. Jadi nama organ yang pertama itu mulut. Mekanisme pencernaannya mekanik. Terus yang kedua esofagus mekanik, lambung mekanik, usus halus kimiawi, usus besar kimiawi, dan rektum mekanik. Kami tidak menjelaskannya karena waktu kami singkat, jadi kami membahasnya secara singkat saja. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Berilah nama bagian-bagian organ pencernaan dan sebutkan gangguan yang terjadi sesuai dengan nama pada gambar. Yang pertama itu adalah mulut, gangguan dialami sariawan, infeksi gusi, karies gigi atau gigi berlubang. Yang kedua adalah kerongkongan. Gangguan yang dialami adalah kesulitan menelan atau disfagia, sakit tenggorokan, sakit saat menelan. Yang ketiga adalah lambung, gangguan yang dialami yaitu mah. Ada pernah ambilnya di sini? Belum. Ya. Jadi duduk pun nggak nyaman dia karena memang sudah tidak pada tempatnya dia berada ya. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Gua rasa cukup ya karena waktu kita juga sudah mau habis. Terima kasih buat kelompok 1 dan kelompok 4 yang sudah presentasi. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Kemudian untuk evaluasi, Ibu akan kasih soal. Ini silakan dijawab di rumah ya. Ya, kalian memahami apa itu pencernaan. Gantian dulu, separuhin aja yang lain. Riber, Pencernaan kimiawi itu masih membaca si Riber. oh. Yang udah hafal, Pedesia. Pencernaan mekanik itu pencernaan yang tidak dibantu oleh enzim. Tidak dibantu oleh enzim. Pencernaan kimiawi, Yusi. Yang dibantu oleh enzim. Jadi yang membedakannya adalah ada tidaknya enzim. Ya. Kenapa rupanya harus ada enzim itu? Apa peranan si enzim? Menghancurkan. Selain menghancurkan supaya mudah diserap. Karena prinsip dasar dari pencernaan adalah bukan hanya dihancurkan, tapi supaya bisa diserap. Kenapa supaya bisa diserap? Karena akan dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian tujuan yang kedua apa? Kalian bisa menganalisis apa penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Apa aja sih penyakit yang ada di situ? Diare, sembelit, mah, usus buntu. Yang belum dipahami dari materi ini? Sudah paham. Terima kasih. Gua anggap selesai untuk materi kita di sisi pencernaan. Ayo, ikut kelas. Stand up please. Before we will back to our house, we must pray to God. Pray begins, pray finish. Get ready. Greeting to our teacher. Goodbye, man. Thank you.